Hai teman, kembali lagi bersama saya yang akan membacakan novel yang berjudul Terpaksa Menikahi Pak Ustadz. Mimin ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang masih mendengarkan, masih setia menunggu kelanjutan dari novel ini. Tidak terasa, sudah mendekati H-7, mungkin kurang dari seminggu lagi kita akan mengakhiri bulan puasa ini. Mimin sangat sedih sebenarnya, tapi juga turut bahagia karena bisa mengisi hari-hari puasa teman-teman dengan update cerita. Mimin ucapkan terima kasih ya. Baiklah, langsung saja kita mulai. Bab 35. Udah nggak usah nangis. Masa udah jadi emak-emak cengeng sih? Ledek Bu Rita. Padahal ia juga sebenarnya tidak bisa menahan tangis. Bukan karena sedih, ia terharu. Perjalanannya begitu panjang, hingga saat ini anak-anaknya sudah berkeluarga. Menjadi orang tua tunggal tidak semudah yang dipikirkan. Bu Rita begitu hebat. Ia bahkan tidak menikah lagi setelah kepergian suaminya. Kenapa? Jawabannya simpel. Ia ingin kembali dipersatukan dengan suaminya di kehidupan berikutnya. Ibu sih bikin aku nangis, balasnya sambil menghapus jejak air mata. Rasanya baru kemarin ibu nganterin kamu masuk sekolah TK, tapi sekarang anak kamu yang udah masuk TK. Aku mau sekuat ibu, sesabar ibu dalam menghadapi anak-anak, meskipun kayaknya nggak mungkin, ucap Alika. Bu Rita menggenggam tangan Alika dengan erat. Dengar nak, kamu bahkan bisa lebih dari ibu. Semua ibu itu hebat, tapi jangan pernah dibandingkan satu sama lain, karena masalah yang dihadapi setiap orang jelas berbeda. Alika mengangguk mengerti. Dulu ia paling tidak suka diberi nasihat seperti ini. Namun sekarang ia sadar, apa yang disampaikan sang ibu adalah ilmu yang sangat berharga. Mungkin saat itu tidak dianggap berguna, tapi tidak dengan kedepannya. Mereka langsung pulang karena Bu Rita harus banyak istirahat. Sampai di rumah, Sekil dan Bu Nining juga ada di sana. Bahkan Syafiq juga sudah pulang, padahal baru jam 2 siang. Sekarang Syafiq sudah memakai jas supir. jasa supir agar ia tidak kelelahan di jalan. Setelah mengantar ibunya ke kamar, Alika menemui suaminya. Anak-anak sedang anteng bersama Bu Nining. Mas, kok pulangnya cepet sih? Tanya Alika. Alhamdulillah, yang punya proyek datang lebih cepat dari planning awal. Mas bisa fokus di sini, jawab Syafiq lalu duduk di sofa setelah mengganti pakaiannya. Alika menyusul sang suami lalu duduk di sebelahnya. Mas udah gak sibuk dong? Alika terdengar antusias mendengarnya. Iya. Ia bahkan sudah berpikir ingin pergi liburan. Berada di rumah terus jelas membuat bosan. Anak-anak juga pasti sama. Melihat Syafiq menggelengkan kepalanya, membuat Alika mendesak kecewa. Kerjaan di kantor emang udah sedikit, tapi Mas harus isi kajian rutin seminggu 3 kali di masjid yang berbeda. Terangnya, ia menggantikan Kiai Abdillah. Biasanya memang ayah Syafiq itu mengisi kajian. Ya udah deh, Mas juga udah lama ya gak ngisi kajian. Emak-emak komplek pada nanyain lu, ujar Alika. Insya Allah minggu depan Mas isi kajian rutin lagi, jawab Syafiq lalu meraih gelas berisi air putih. Lalu meminum satu tegukan dan kembali menyimpannya. Nunggu Mas gak sibuk aja kalau gitu. Kamu mau apa? Mau kemana? Syafiq begitu peka. Tahu istrinya menginginkan sesuatu, tapi tidak bisa menebak sesuatu itu apa. Mau jalan-jalan, Alika berucap dengan nada yang dibuat seperti anak kecil. Dengan memasang wajah cemberut membuat Syafiq menjadi geli. Ya udah, besok gimana? Tanya Syafiq. Mata Alika langsung berbinar. Beneran? Besok ada tamu mau datang ke sini sayang, ujar Syafiq saat mengingat janjinya yang sudah dibuat dengan Hendra.
Tamu siapa? Aku kenal nggak? Tanya Alika. Itu loh yang kita pernah ketemu di rumahnya Pak Andrew. Kamu ingat? Alika terlihat berpikir dengan dahi yang mengerut. Lalu detik berikutnya, kerutan dahi itu menghilang lalu ia mengangguk. Iya, ingat-ingat. Kita juga harus siapin jamuan. Bahan masakan di dapur masih ada. Ada buat 2 atau 3 hari lagi. Tapi mending belanja aja sekarang biar nggak repot. Nanti kalau banyak bahan-bahan yang nggak ada gimana? Ya udah, biar Mas aja yang belanja. Nina lagi sibuk nyetrika. Terus Bu Merti nemenin Umi jagain anak-anak. Terus kamu, Syafiq mengarahkan tatapannya pada sang istri. Aku ikut sama Mas, serunya dengan senyum lebar lalu merangkul kekar lengan lelaki itu. Istirahat sebentar ya, habis asar baru kita pergi. Kalau sore di pasar sayurnya pasti udah pada layu, Mas. Kita ke supermarket aja, biar kamu juga nggak desek-desekan sama orang, ucapnya. Desak-desakan gimana? Orang kalau sore pasti udah sepi kok pasar. Malah banyak yang nutup. Masa nggak inget? Kayak nggak pernah ke pasar aja. Syafiq menjawil dagu Alika. Yang Mas ingat itu cuman kamu. Alika mencebik. Bohong banget. Mas belum selesai ngomong. Ada lanjutannya kok. Dah aku tahu kok lanjutannya. Mau istirahat atau ikut Mas live buat tanya jawab? Tawar Syafiq. Ikut. Syafiq meraih ponselnya lalu masuk ke aplikasi dan memulai siaran langsung. Sudah beberapa hari ia memang tidak melakukan siaran langsung ini. Benda pipi itu disimpan di atas dudukan ponsel yang ada di meja. Alika berdiri dan mengambil cadar di dalam lemari. Ia akan menggunakannya saat Syafiq melakukan siaran langsung. Alasan konyol Alika, katanya agar orang-orang penasaran seberapa cantik istrinya Ustadz Syafiq. Alika juga sudah tidak pernah mengupload fotonya atau foto anak-anak di sosial media. Paling hanya digunakan untuk men-scroll isi sosial media saja. Syafiq sudah mulai bicara untuk pembukaan karena ada beberapa orang yang sudah ikut bergabung. Assalamualaikum Ustadz. Saya tuh mau keluar kerja tapi takut nggak dapat kerjaan lain. Soalnya zaman sekarang cari kerja itu susah. Dan yang buat saya nggak nyaman di tempat kerja sekarang mau sholat itu susah. Sebelum waktu istirahat nggak boleh kemana-mana selain ke toilet. Terima kasih Ustadz, semoga dijawab ya. Syafiq membaca pertanyaan pertama yang muncul di kolom komentar. Ingat pesan ini. Kalau Anda kejar akhirat, dunia akan ikut. Tapi kalau Anda kejar dunia, akhirat akan meninggalkan Anda. Jangan pernah risau soal rezeki. Allah sudah menjaminnya. Allah Maha Kaya. Tinggalkan yang tidak baik, maka insya Allah gantinya akan berkali-kali lipat lebih baik. Jawab Syafiq. Alika manggut-manggut duduk di sebelah Syafiq sambil menunjuk sebuah pertanyaan yang menarik perhatiannya. Padanya banyak sekali komentar yang mulai bermunculan karena ikut siaran langsung. Sudah mencapai 1000 lebih. Ustadz, saya memiliki masa lalu tidak baik. Saya merasa minder, apalagi saat ini saya berada di lingkungan orang-orang yang religius dan paham agama. Saya merasa tidak ada apa-apanya dibandingkan mereka. Saya merasa hina. Syafiq membaca pertanyaan yang ditunjukkan oleh Alika. Wanita yang baik bukanlah dia yang tidak memiliki dosa dan kesalahan. Tapi dia adalah orang yang meskipun sadar memiliki masa lalu yang kelam, tapi dia tetap berusaha menjadi wanita yang diridhoi Allah dan Rasul-Nya. Meskipun terkadang sering terjatuh, tertati-tati, dia terus melawan hawa nafsunya untuk meniti jejak Sayyidah Fatimah, Sayyidah Khadijah, dan wanita-wanita agung lainnya, ujar Syafiq.
Pertanyaannya muncul semakin banyak, tapi sudah jelas Syafiq tidak bisa menjawab satu persatu pertanyaan itu. Ia hanya bisa menjawab beberapa pertanyaan saja, karena biasa sebelumnya ia akan mengarahkan mereka untuk mengunjungi akunnya, karena banyak pertanyaan serupa yang sudah Syafiq jawab di siaran langsung sebelumnya. Pak Ustadz, gimana ya menahan diri biar gak pacaran? Apalagi lihat teman-teman saya pacaran, rasanya pengen juga gitu, Ustadz. Untuk pertanyaan ini, Uminya anak-anak yang jawab. Silakan Umi. Syafiq menatap Alika. Ia tahu sang istri itu bisa menjawab soal ini karena sebelumnya pernah teman-teman Alika menanyakan hal yang sama. Alika malah balik menatap suaminya. Ia jadi merasa gugup. Biasanya ia hanya menemani di samping Syafiq, tapi kali ini ia yang akan menjawab pertanyaannya. Wanita itu menarik napas panjang sebelum bicara. Kalau sudah siap, lebih baik menikah. Tapi kalau belum siap, banyak-banyak berprestasi. Insya Allah nanti dikejar. Kalau sudah jadi perempuan berprestasi, perempuan solihah, menjaga kesucian diri, nanti engkau akan dikejar-kejar, teman. Syafiq mengulum senyumnya melihat sang istri yang menjelaskan. Sesi tanya jawab terus berlanjut hingga setengah jam berlalu. Siaran langsung itu berakhir karena sebentar lagi akan masuk waktu asar. Masya Allah, uminya anak-anak ini bikin terpesona aja. Syafiq memuji. Mas, jangan bikin aku malu. Kenapa? Hebat loh istrinya mas ini. Udah yuk siap-siap sholat asar. Dan selesai teman. Akhirnya pertama kalinya Alika ngisi pengajiannya. Sampai berjumpa di bab berikutnya. Bye.